Oke, kawan-kawan, tentang pertidaksamaan di sini kita diminta untuk mencari bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan yang ada di sana. Nah, langkah pertama teman-teman, di situ kan ada pecahan terus kurang dari sama dengan pecahan, ya kan? Nah, ini langkah yang perlu kita lakukan berikutnya adalah dengan menggabungkan satu ruas dulu. Jadi ruas kanan sama ruas kiri kita gabungkan dulu. Oke, berarti kalau yang di sini, nah, ini berarti depannya positif ya, kan positif tuh. Artinya kalau digabungkan atau digabungkan ke ruas kiri itu berarti nanti jadi min. Nah, min x plus 3 dibagi x min 2, ini nanti kurang dari sama dengan 0, karena yang sebelah kanan sudah habis sebenarnya dikurangi, sama-sama dikurangi ya. Kanan sama kiri sama-sama dikurangi dengan nilai yang sama. Nah, lalu setelah ini kita bisa melogikakan bahwa di situ ada pecahan sama pecahan, ya kan? Ada pecahan sama pecahan. Jadi konsep dasarnya sebenarnya seperti kita menghitung operasi pecahan biasa. Ketika ada pecahan dikurangi pecahan, berarti penyebutnya disamakan, atau sederhananya penyebutnya kita kalikan aja. Berarti ada x dikalikan x min 2, kaliin aja. Nah, lalu dikaliin silang, ya kan? Ini kali silang, berarti ada x plus 2 yang ketemu dengan x min 2, lalu tandanya min, berarti di situ ada x plus 3 yang nanti kita kalikan dengan x. Dikaliin silang ya. Nah, ini kurang dari sama dengan 0, masih sama. Nah, lalu tinggal kita operasikan biasa aja, ngikutin langkah berikutnya yang bisa dilakukan apa, gitu aja. Nah, ini ada perkalian suku 2 sama suku 2. Teman-teman bisa perhatikan ada jumlah dan selisih. X plus 2 sama x min 2, maka hasilnya adalah x kuadrat min 4. Langsung gitu. Pakai patokan apa? A plus B yang dikalikan A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, itu pakai di situ. Oke, sekarang berikutnya di situ tinggal kita distribusikan aja. Di sini ada negatif X ketemu X, berarti X kuadrat. Terus di situ ada negatif X ketemu 3, berarti negatif 3X. Lalu yang bawah tetap sama, biarkan aja X kali X min 2. Dijabarkan juga boleh, tapi pada akhirnya nanti teman-teman akan memfaktorkan lagi. Gitu. Nah, biarin aja seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan x kuadratnya habis ya. Nah, ini x kuadratnya habis nih. Ya kan? Coba kita perhatikan, ini ada x kuadrat positif, ini ada x kuadrat negatif, berarti jadi 0 tuh. Artinya tersisa nilainya adalah negatif 3x dikurangi 4. Yang bawah itu tetap x kali x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa ada pembuat 0. Artinya tak tulis dulu nih, pembuat 0. Maksudnya pembuat 0 adalah nilai-nilai yang menghasilkan nilai 0 tuh. Nilai-nilai untuk X yang menghasilkan 0. Yang atas dulu. Kita lihat di situ berarti ada negatif 3X negatif 4 min 4 sama dengan 0. Maksudnya gitu. Artinya kita punya nilai X sama dengan berapa? Berapa? Bodoh ya, berarti negatif 4-nya pindah ke kanan dulu, berarti jadi positif 4. Lalu negatif 3-nya pindah ke kanan, berarti jadi pembagian. Oke, berarti X sama dengan negatif 4/3. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya di sini, ini ada 2 nih. Nah, berarti di situ kita punya X sama dengan 0 atau X sama dengan 2 positif. Berarti ada 3 pembuat 0-nya. Nah, kita coba cari mana yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang penting di sini diminta adalah kurang dari 0, berarti bilangan negatif. Kita cek. Yuk, yang pertama, garis yang pertama di situ adalah batasnya negatif 4/3. Oke, berarti di sini ada angka 0 di sebelah kanannya. Oke kan? Ini batasnya. Teman-teman bisa perhatikan ketika angka 0 di sini. Nah, ini angka 0 di sini. Kita substitusikan ke sini. Nah, oke, disubstitusikan ke situ, maka hasilnya adalah negatif, ya kan? Negatif 4 tuh, berarti ini negatif. Otomatis di sini pasti positif. Itu yang atas, pembilangnya. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya punya batas 0 dan 2, berarti ini 0 masuk sama 2, gitu kan? Ini batasnya. Nah, sederhana, gampang aja. Berarti ambil aja angka 1. 1 ada di sini kan? 1 masukin ke sini, 1 disubstitusikan ke situ. Nah, gitu. Hasilnya berapa? Kalau 1 masuk ke situ berarti 1 dikali min 1, berarti negatif. Nah, ini berarti otomatis sana positif, di sini juga positif. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, teman-teman perhatikan. Di situ yang kita butuhkan adalah apa? Kurang dari 0, ya kan? Berarti negatif. Negatif itu terjadi ketika ketemu tanda berbeda, min ketemu plus atau plus ketemu min. Nah, yang mana ini daerahnya? Ketika ini min di atas sampai sini, ketemu bawah ini plus. Nah, bawahnya plus toh. Nah, di situ ketemu nanti hasilnya negatif. Ada lagi? Nah, ini. Nah, dari sini. Nah, ini kan plus nih, lebih dari 2 plus. Yang di atas lebih dari min, berarti di situ ketemu min. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa daerah hasilnya itu X itu antara, di sini malah masih stabilo, sebentar.
Nah, itu hasilnya adalah X itu antara lebih dari negatif 4/3 dan kurang dari 0. Atau X lebih dari 2. Ada 2 ya di sini. Berarti jawabannya adalah yang pilihan C. Gitu, teman-teman. Nah, kawan-kawan, ke pertidaksamaan yang berikutnya, di sini ada X-1 per X plus 1 kurang dari 1. Seperti biasa, ketika ketemu persamaan pertidaksamaan seperti ini, usahakan teman-teman digabungkan satu ruas dulu. Jadi di sini kalau kita gabungkan jadi satu ruas, atau bisa saja teman-teman lakukan gini, berarti biar yang kanannya jadi 0, berarti ini harus kita kurangi 1. Biar imbang, berarti yang kiri kita kurangkan 1, gitu kan. Nah, hasilnya dari sini kita dapat yang atas jadi 0 nih, yang sebelah kanan. Nah, sehingga dari sini ini sudah habis ya, 0 tuh. Nah, berarti nanti kurang dari 0. Nah, satunya di sini yang X sebentar, X-1, X plus 1, satunya di sini kan operasi pengurangan pecahan biasa. Berarti kita bikin jadi pecahan juga. Satu nilainya yang biar penyebutnya sama kan X plus 1, berarti di sini ada X plus 1 juga. Nah, sudah tinggal kita kurangkan biasa. Berarti di sini ada X-1 dikurangi X dikurangi 1. Yang bawah penyebutnya udah sama kan? Nah, menghitung operasi hitung pecahan seperti biasanya aja. Nah, gitu. Oke. Sekarang yang X-nya ini ada positif X sama negatif X, berarti jadi 0 tuh dia. Berarti ketemunya negatif 2 yang atas, yang bawah adalah X plus 1 kurang dari 0. Di sini kita punya pembuat nolnya nih. Nah, ini ada X plus 1, berarti pembuat nolnya didapat nilainya adalah X sama dengan min 1. Nah, teman-teman, kita bawa sebelah kiri. Min 1, ini tandanya kurang dari 0, berarti negatif. Ingat, negatif itu ketemu bilangan negatif, ketemu positif, berarti jadi negatif. Sementara di atas kan udah negatif. Sehingga apa? Yang bawah ini harus bernilai positif. Nah, batasnya adalah min 1. Ini sebagai batas. Nah, paling gampang yang bilang kan 0. 0-nya disubstitusikan aja ke sini. Nah, set masukkan ke situ. X-nya jadi 0, berarti 0 tambah 1. 1 positif, otomatis di sini positif, ini negatif. Tinggal dicari yang positifnya mana, karena dibutuhkan positif biar hasilnya negatif. Oke kan? Positif karena atasnya negatif. Negatif bagi positif, ketemu negatif. Berarti yang bawah harus positif. Berarti yang di sini nih. Nah, itu harus lebih dari negatif 1. Gitu. Oke, kawan-kawan, dari pertidaksamaan yang ada di soal ini, kita akan mencari nilai X. Bentuknya seperti itu, bisa teman-teman perhatikan. Nah, yang X plus 5 ini usahakan digabungkan dulu aja dengan persamaan yang ada di sebelah kiri. Kita bikin satu ruas ya. Atau mungkin teman-teman sama saja ruas kanan sama ruas kiri dikurangi dengan X plus 5. Ini gitu sama saja. Berarti ini kita kurangi dengan X plus 5. Yang di sana juga yang sebelah kanan itu berarti dikurangi X plus 5 juga, jadi 0. Ini gitu, kayak gitu. Nah, kemudian kita ketemu suatu nilai pecahan dikurangi bilangan. Nah, untuk bisa mengoperasikannya itu kita bikin penyebutnya sama gitu aja. Berarti di sini kita bikin penyebutnya jadi X-2. Artinya yang di atas itu ada X plus 5 yang dikalikan dengan X-2 juga. Nah, dari sini penyebutnya udah sama. Artinya tinggal kita mainkan aja itu. Yang depan tetap, yang belakang kita kuat oke, mungkin kita tuliskan dulu aja. Berarti di sini dikurangi, ini hasilnya adalah X kuadrat plus 3X min 10 dibagi X-2 kurang dari 0. Penyebutnya udah sama, ya kan? Berarti tinggal kita gabungkan aja. Ini berarti ada X kuadrat min 2X min 3 min X kuadrat min 3X plus 10. Oke, hati-hati, min akan merubah tanda. Nah, di bawah ada X min 2 kurang dari 0. Nah, kita lihat di situ ada yang bisa kita mainkan. X kuadrat dengan min X, berarti habis tuh jadi 0. Terus di sini ada negatif 2X dengan negatif 5X. Sorry, negatif 3X, berarti ada negatif 5X. Negatif 3 dengan plus 10, berarti ada plus 7. Sip, dibagi yang bawahnya adalah X min 2 kurang dari 0. Nah, teman-teman, dari sini artinya tinggal kita mencari pembuat nolnya saja. Nah, pembuat nolnya kita taruh di sebelah kiri. Pembuat nol yang di sini berarti ada X sama dengan berapa tuh? Negatif 7, pindah dulu 7-nya jadi min. Terus negatif 5-nya dipindah, berarti jadi bagi. Karena perkalian di sana, berarti ada 7/5, pembuat nolnya. Terus pembuat nol yang bawah itu adalah X sama dengan 2. Nah, artinya ada daerah yang bisa menghasilkan nilai kurang dari 0. Ingat, kurang dari 0 berarti negatif. Nah, kita bikin. Yang pertama adalah batasnya itu 7/5. Di sini 7/5. Batasnya di situ, artinya 7/5 itu ada angka 0 di sebelah kirinya. Paling enak adalah mensubstitusikan aja angka 0 ini
ke nilai yang di sini nih. Nah, ini tak ure-ure itu. Berarti hasilnya adalah positif. Otomatis yang di sini negatif. Lalu yang berikutnya adalah X batasnya 2. 2 berarti ada di sini nih, 2. Nah, 2 ada di sebelah kanannya 7/5. Nah, berarti di sini adalah batas. Sama, kita ambil angka 0 aja untuk masuk ke sini, berarti hasilnya negatif. Otomatis di sini positif. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ yang akan menghasilkan negatif itu ketika ketemu plus dan min. Plus dan min. Berarti kalau atas plus ini, yang bawah min. Nah, berarti ini ketemu nih. Ini plus nih. Plus, ini ketemu bawahnya min. Oke, berarti di sini adalah akan menghasilkan nilai negatif. Artinya X-nya itu kurang dari 7/5. Lalu berikutnya lagi yang atas min, ini bawah plus nih, 2-nya plus. Nah, ini ketemu min. Nah, yang atas ketemu min, berarti di sini adalah X lebih dari 2. Berarti ada dua daerah yang saling terpisah. Artinya X kurang dari 7/5 atau X lebih dari 2, ada di jawaban E. Oke, kawan-kawan, ke soal pertidaksamaan yang berikutnya. Ini lumayan agak panjang bentuknya, tapi sebenarnya kalau kita bisa prakteknya cukup simpel aja. Artinya ada bentuk kuadrat di situ, kita kuadratkan aja dulu. Berarti di situ kita dapat X kuadrat min 2X plus 1. Hati-hati ya, kuadratkan ya. Kadang-kadang ketukernya tetap langsung X kuadrat plus 1 gitu, padahal tengahnya harus dihitung juga tuh, pakai konsep yang A min B. Kalau dikuadratkan itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Hati-hati di situ. Oke, yang bawah berarti dikuadratkan juga, berarti ketemunya X kuadrat. Lalu yang di ruas kanan itu cara simpelnya sebenarnya diimbangkan ya, sama-sama ditambah, sama-sama dikurang, sama-sama ditambah 3 biar 3-nya hilang, nanti sama-sama dikurangi 4 kali 1 min 1/X gitu sebenarnya gitu. Cuman cara simpelnya biasanya kita berpikirnya dipindah ruas saja gitu ya. Nah, ini nanti kita distribusikan dulu, lalu dipindah ruaskan. Berarti nanti kita dapatnya di situ adalah negatif jadinya ya. Negatif 4, terus ini min lagi, hasilnya kan min 1/X. Nah, ketika dipindah ruaskan berarti jadi plus 1/X. Hasilnya gitu. 4/X, sorry, karena sudah dikali 4 tadi ya. Nah, sip. Terus negatif 3-nya ini pindah ruas berarti jadi plus 3. Kurang dari sama dengan 0. Tandanya tetap kurang dari sama dengan 0. Nah, bentuknya operasi hitung pecahan sebenarnya. Ini bisa dihitung nih. Nah, ini bisa dihitung, ketemunya adalah min 1. Saya tak hapus ya. Nah, tak orek-orek, berarti ada min 1 di situ. Nah, untuk bisa mengoperasikan ini artinya teman-teman harus menyamakan penyebutnya dulu, dipadake, disamakan semua jadi X kuadrat. Berarti dari sini yang plus ini kita jadiin X kuadrat, artinya yang atas muncul 4X. Oke, butuh dikalikan X lagi. Terus yang min 1, kita berarti ada min 1, berarti munculkan X kuadrat. Berarti di sini ada siapa? X kuadrat juga. Nah, biar X kuadrat plus kuadrat kan nilainya 1. Kurang dari sama dengan 0. Sama. Nah, penyebutnya udah sama. Artinya kalau misalnya kita harus tuliskan ulang gitu, ini tak tulis ulang dengan penyebut sama. Artinya ada X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 4X dikurangi X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di situ ada X kuadrat positif, ini X kuadrat negatif. Nah, saling mengurangi, hore-hore aja, 0 dia. Terus yang X nih ada negatif 2X sama plus 4X, berarti tersisa adalah 2X. Oke, sekarang tinggal ini plus 1. Nah, yang bawah itu adalah X kuadrat. X kuadrat, oke, kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat teman-teman, yang penyebutnya X kuadrat ini adalah bilangan definit positif namanya. Apa yang definit positif itu berapapun nilai X yang menggantikan di sana itu pasti akan menghasilkan nilai positif karena pangkat 2 kuadrat tuh. Berarti otomatis bawah pasti positif. Artinya kalau kita membutuhkan nilai kurang dari sama dengan 0 berupa bilangan negatif ya. Kurang dari 0 kan negatif tuh. Nah, maka yang di atas ini kita membutuhkan nilai yang negatif, ya kan? Biar nanti negatif ketemu positif. Nah, pembuat nolnya dulu di sini. Kita cari dulu 2X, tak pindah ke sebelah kiri, kita geserkan. Berarti pembuat nolnya adalah 2X plus 1 sama dengan 0. Aslinya kan gitu penjabarannya ya. Berarti X sama dengan berapa? Negatif 1, 2-nya pindah, berarti negatif setengah. Ini adalah pembuat nolnya. Sehingga daerah yang kita butuhkan nanti adalah yang tandanya yang nilainya negatif. Nah, ini batasnya adalah setengah. Setengahnya ikut ya, karena di sini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan. Anggap paling enak anggap nilai 0. Kita ambil nilai 0 masukkan ke sini. Nah, yang 2X plus 1 ini X-nya ganti 0, maka ini akan menghasilkan nilai positif.
Sementara berarti yang sebelah kirinya negatif. Nah, yang kita butuhkan apa tadi? Negatif. Berarti yang di sini hasilnya. Artinya X-nya itu kurang dari sama dengan negatif setengah. Oke, ada di jawaban A. Oke, kawan-kawan, di sini ada soal tentang pertidaksamaan. Sebenarnya apa ya? Logaritma ya ini. Logaritma, bentuk logaritma yang bercampur dengan deret geometri, dan nanti kita tentukan manakah nilai X yang memenuhi syarat di situ. Berarti ada kaitan juga nanti dengan pertidaksamaan. Jadi ada tiga materi yang ada terkandung di dalam soal ini. Nah, kita cek di situ ada deret geometri, bentuk suku ke n-nya, un-nya di situ adalah x log 3 dipangkatkan n. Oke. Nah, artinya apa teman-teman? Di situ terlihat bahwa ketika jumlahnya itu tak hingga itu ada, jika jumlah deret tak hingga tersebut ada, nah ini ada deret tak hingganya, jumlahnya ada, ini gitu. Itu punya ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari suatu deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah itu ketika rasionya, R-nya itu punya nilai lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Jadi di antara ini, ciri-cirinya adalah R-nya itu lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Nah, sehingga kalau kita tengok dari bentuk yang di sini, itu kita harus tahu dulu R-nya berapa. Nah, kalau kita lihat kan artinya, kalau misalnya ini kita urutkan, misalnya U1-nya, berarti kan ada X log 3 pangkat 1. Ya kan, terus suku berikutnya berarti ada X log 3 pangkat 2, ngikutin itu, berarti berikutnya lagi ada X log 3 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, rasionya berarti kan tinggal bagi ini dibagi situ depannya. Nah, kalau kita bagi kelihatan, oh berarti tinggal horek-horek pangkatnya, artinya jelas di situ bahwa R-nya itu sama dengan X log 3, ya kan? Jelas tuh R-nya adalah X log 3 dari membagi antara U2 dengan U1 misalnya, atau U2 dengan U1, atau mungkin yang lain U3 berarti dengan U2 dan seterusnya. Yang penting adalah kakak beradik untuk mendapatkan nilai rasionya. Nah, kita dapat tuh rasionya seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa negatif 1 itu kurang dari sama dengan X log 3 dan dia kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita mencari nilai X-nya, berarti ada dua kemungkinan. Kenapa dua kemungkinan? Karena nilai X di sini kan bisa macam-macam tuh. Bisa X-nya, yang penting tidak, yang penting apa namanya? Yang penting syaratnya dia tidak negatif ya, tidak negatif. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika X-nya itu lebih dari 1, nggak negatif kan? Atau kemungkinan kedua itu ketika X-nya itu antara 0 sampai X-nya itu antara 0 sampai 1. Ada dua kemungkinan tuh. Berarti bilangan pecahan tuh di kemungkinan yang kedua ini. Nah, di sini adalah berarti berupa bilangan pecahan. Nah, sekarang yang X lebih dari 1, yang kemungkinan pertama dulu kita uraikan. Ketika X-nya lebih dari 1, sehingga dari bentuk yang di atas ini, ya ini tak kasih warna oranye ini, bentuk patokannya adalah yang di atas ini. Nah, set gitu, kita bawa ke bawah, maka dia akan berubah menjadi negatif 1-nya kita ubah jadi X log aja, berarti ada X log X pangkat min 1, ya kan? Kan nilainya min 1 tuh, kurang dari X log 3, ini kurang dari X log X pangkat 1. Oke, kita sudah punya semua tuh X log sama. Berarti dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa X pangkat min 1 itu kurang dari 3 dan 3 itu kurang dari X. Nah, X pangkat min 1 sendiri itu kan nilainya sama dengan siapa? Seper X. Berarti seperti ini bisa kita tuliskan. Oke, nah dari sini artinya kita punya dua kemungkinan lagi. Berarti ada dua kemungkinan untuk mencari daerah hasilnya. Nah, yang pertama itu seper X. Ya, ini tak blondo-blondo aja, nanti barangkali khawatir dianggap jadi tanda minus ya. Nah, ini seper X itu kurang dari 3. Nah, dari sini nanti teman-teman lihat bahwa ini tinggal diuraikan aja, sepertiganya pindah, ini X-nya pindah. Berarti kita lihat tuh, berarti X-nya itu lebih dari sepertiga. Nulisnya dibalik aja ya, X lebih dari sepertiga. Ada dua kemungkinan berikutnya adalah di sini tuh. X itu lebih dari 3, X lebih dari 3, ya kan? Yang kemungkinan kedua di situ. Sehingga kalau kita gabungkan dua kemungkinan itu, yang di sini sepertiga itu naik, ini hasilnya, terus yang di sini adalah 3, hasilnya ke sana. Kalau digabungkan berarti yang di sini nih. Artinya yang memenuhi adalah X-nya itu lebih dari 3. Pertama itu yang dari kemungkinan pertama.
Oke, sekarang yang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu ketika nilainya pecahan tadi. Ini pecahan. Artinya dari bentuk yang di sini kalau kita bawa ke bawah itu nanti apa namanya? Kita tetap menuliskan gini x-1 ya. Terus di sini adalah siapa? X log 3, x log 3, terus ini kurang dari x log x. Nah, teman-teman perhatikan, karena x-nya adalah suatu bilangan pecahan di sini, maka teman-teman bisa lihat bahwa dia belum surutkan tapi dia tandanya berubah, berarti nilainya jadi gini. Nah, ini malah gini, 3 x. Nah, kayak gitu. Dibalik itu tandanya karena dia pecahan. Pecahan kan berarti nanti pangkatnya jadi min tuh, pindah ke depan. Nah, pakai sifat logaritma. Ini gitu karena dia pecahan. Nah, dari sini kita punya nilai bahwa x lebih dari 3 itu ini seper x ya. Seper x, atau mungkin teman-teman dibalik juga bisa nulisnya. Nah, tak balik aja. Berarti x-nya ini tulis ke dari sini, tak tulis ke sana ya. Berarti x itu nah gini kurang dari seper x. Nah, seper x-nya dari mana? Ini nih. Dipindah ke belakang ini gitu. Nah, karena kan 3 kurang dari, ini kan bacanya gitu ya. 3 kurang dari seper x. Nah, ini pun sama, ada dua kemungkinan juga. Ada kemungkinan ketika x-nya itu kurang dari 3 dan ini lebih x-nya itu kurang dari sepertiga. Artinya bisa kita simpulkan dari daerah irisan ini itu dapat nilai bahwa daerah yang sesuai itu adalah x-nya itu antara, coba cek, berarti di sini ada kemungkinan adalah berapa? 0 sampai sepertiga. Kita coba cek. Ini kan dari sini dulu ya. Nah, dari sini dulu berarti x-nya itu kurang dari sepertiga. Pasti ini berarti sepertiga kurang dari ke bawah tuh. Nah, ini x-nya kurang dari 3, turun ke dari sini 3 turun ke bawah. Nah, kan gitu. Tapi ingat, ini ada batasnya, nggak boleh kurang dari ini. Nah, ini batas di situ, berarti sampai sini mentok. Nah, sehingga bisa kita ambil ini nggak ikut, ini irisannya seperti itu. Nah, ini adalah daerahnya, malah kebusa lagi. Nah, ini 0 sampai sepertiga, berarti ini adalah x-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sepertiga. Nah, sekarang tinggal kita mainkan. Oke, berarti ada dua penyelesaian ini dan itu digabungkan. Berarti x lebih dari 3 atau antara 0 sampai sepertiga. Jawabannya ada di pilihan C. Nah, oke kawan-kawan, nomor 55 ini terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak, harga nilai mutlak. Nah, oke, kita cek dulu soalnya. Nilai mutlak dari 2x plus 1 kurang dari 2 kurang dari, oh ini salah nih. Ini harusnya dibuang, tidak ada tanda kurang dari. Berarti 2 plus x plus 1 adalah berbentuk interval. Berarti ada batas antara A dan B. Pertanyaannya adalah A plus B plus 2. Berapa? Artinya kita harus tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, dari sini untuk mendapatkan nilai mutlak ini, artinya teman-teman ingat ya, nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif. Berapapun x di situ pasti akan, berapapun ada di dalam tanda mutlak itu, bukan x-nya tapi yang di dalam nilai mutlaknya itu pasti bernilai positif. Nah, tugas kita adalah mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Dari sini kita cari dulu pembuat nolnya di atas. Berarti yang kita tuliskan pembuat nolnya adalah 2x plus 1. Oke, pembuat nolnya sama dengan 0 tuh. Berarti dari sini ini kita bikin jadi 0 ya, sama dengan 0. Artinya kita akan mendapatkan nilai x sama dengan negatif setengah. Oke, yang pertama ini dapat negatif setengah. Lalu yang dari x plus 1, kalau pembuat nolnya berarti sama dengan 0, artinya x sama dengan negatif 1. Nah, kita udah punya nilai. Kita punya dua nilai, x sama dengan min 1 dan x sama dengan negatif setengah. Itu pembuat nolnya. Nah, kita cek dari batas itu, artinya kalau kita bikin garis gitu ya, gambarannya bikin garis itu ada min 1, ini ada min setengah. Untuk gambaran aja, nanti mungkin ore-orean ini tak hapus biar cukup. Nah, artinya ada tiga apa namanya, ada rentang-rentang yang bisa dimainkan, yaitu kurang dari min 1 ini pertama. Oke, terus yang di antara ini kan gitu, nolnya nggak usah. Oke, nol nggak usah. Berarti antara ini, yang bawah ini antara negatif 1 sampai setengah dan atasnya negatif setengah. Berarti ada tiga kemungkinan ya. Kita satu-satu nih dari sebelah kiri biar nanti lahan orek-oreknya, lahan halaman orek-oreknya bisa cukup. Oke, yang pertama ketika x-nya itu kurang dari negatif 1. Artinya dari pertidaksamaan itu, nah pertidaksamaan yang di sini negatif 2e kita tuliskan aja, kurang dari 2 plus x plus 1 nilai mutlak. Nah, teman-teman, dari sini kan artinya sama saja, ini 2x plus 1, ini tak pindahkan berarti jadi min tuh dia.
nanti jadi min nilai mutlak dari X plus 1 dia kurang dari 2. Nah dari sini karena X-nya itu negatif, maka akan berpengaruh, ini akan menjadi negatif 2X plus 1 dikurangi min lagi, nah min X plus 1 kurang dari 2 gitu. Sehingga dari sini kita akan melihat nilai bahwa nilainya siapa tuh? Negatif, tinggal negatif X ya, ini kan negatif 2X tuh. Atau tak tuliskan aja nggak apa-apa, negatif 2X kita tuliskan aja ya. Negatif 1 ini jadi plus tuh, plus X ya kan. Jadi plus X min ketemu min, jadi plus lagi berarti plus 1 kurang dari 2. Artinya satunya habis, X-nya itu tersisa negatif X kurang dari 2. Artinya X-nya itu lebih dari negatif 2. Dibalik berarti tandanya jadi kebalik ya. Kalikan min, ini kan nanti kalian min 1, berarti tandanya jadi terbalik. Oke, yang pertama X-nya lebih dari min 2. Sehingga dari sini teman-teman ada satu daerah yang terbatasi oleh mereka, itu adalah siapa? Nah gini, batas daerahnya antara ini, ada dua ini. Yang mana tadi? Satu ini, nah yang tak kotak ini yang atas, X kurang dari min 1 dan X-nya lebih dari min 2. Jelas terlihat bahwa kalau kita bikin gambarnya, artinya X-nya kurang dari min 1, ini min 1, ini min 2. Berarti kurang dari min 1 ke sini, dia lebih dari min 2, berarti dari sini batasnya seret. Oke, berarti daerahnya adalah yang ini. Oke, yang tak kasih warna biru antara negatif 2 dan min 1. Berarti di sini kita tuliskan adalah min 2 itu kurang dari X dan X kurang dari X lebih dari min 2 dan X kurang dari min 1. Nah, ini yang pertama untuk X kurang dari satunya. Nah, sekarang yang berikutnya, nah, kita selesaikan. Nah, yang berikutnya adalah kondisi ketika X-nya itu antara min 1 sampai negatif setengah, sampai min setengah. Oke, dari yang bentuk ini langsung aja, dari yang bentuk itu karena dia min, berarti kita langsung bisa tuliskan bahwa itu akan menjadi tak pindah ke sini seret. Berarti di situ kita dapatkan negatif 2x min 1, langsung aja ya, ditambah x. Berarti kan min x tuh, berarti kan ini artinya jadi apa tuh, x-nya positif ya, berarti jadi min x min 1. Ya kan, min X min 1. Kenapa min X min 1? Nah, karena dia antara nilainya ada di antara itu gitu. Nah, sip. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa nilainya jadi berapa tuh? Negatif 3x min 2. Min 2 ini kurang dari 2. Nah, ini kurang dari 2. Berarti ini kurang dari 2. Artinya di sini kita dapatkan nilainya adalah negatif 3x itu kurang dari 4. Artinya x itu lebih dari 4/3. Negatif. Ya kan? Negatif 4/3 dibalik. Oke, berarti dari sini kita punya nilai adalah seperti itu. Nah, diiriskan. Sekarang irisannya antara ketiga ini. Berarti kedua ini. Ada ini di antara negatif 1, tak gambarkan ada negatif 1 sampai ini negatif setengah. Terus di situ ada 4/3. 4/3 berarti di sini di sebelah kirinya min 1. Artinya daerahnya yang beririsan antara ini, nah antara ini dan itu, yang ini berarti hanya yang ini saja ya. Berarti yang ini saja tak kasih warna oranye. Nah, ini adalah yang beririsannya. Oke, berarti di sini kita punya X-nya lebih dari min 1 dan kurang dari min setengah. Kita kasih tanda dulu. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga. Ketika anggap X-nya lebih dari sama dengan negatif setengah, berarti di atasnya tadi, di atas ini negatif setengah di atas tuh. Artinya dari sini positifnya tetap tuh 2x plus 1 yang di bentuknya ini ya, 2x plus 1. Terus yang di sini berarti jadinya plus juga tetap karena pindah ke kiri ya, berarti min x min 1 kurang dari 2. Oke, sip. Dari sini kita bisa lihat bahwa X itu kurang dari 2. Nah, dari 2 pertidaksamaan ini, daerahnya X lebih dari sama dengan setengah dan X kurang dari 2, maka bisa kita simpulkan bahwa daerahnya adalah antara ini sampai 2. Ini putus-putus 2. Nah, ini. Berarti ini adalah X-nya kurang dari negatif setengah dan X kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan negatif setengah dan X kurang dari 2. Ini daerahnya. Nah, ketika daerah itu digabungkan teman-teman, ini sampai berhenti min 1. Min 1 nyambung lagi setengah. Min setengah nyambung lagi 2. Berarti daerahnya kalau kita gabungkan kan ada di antara min 2 sampai min 1. Min 1 nyambung lagi nih sampai min setengah. Min setengah nyambung lagi sampai 2. Berarti ini adalah daerah-daerahnya di sini. Artinya apa teman-teman? Kita punya nilai A, punya nilai B, batas bawah sama batas atas. Kelihatan berarti di situ A-nya 2, B-nya
A-nya min 2, B-nya 2. Berarti kalau kita mainkan di sini, nilainya adalah berapa? Min 2 tambah 2 tambah 2. Ketemunya adalah, ini hore-hore ketemu 2. Jawabannya ada di pilihan D, gitu.